Selamat malam. Perkenalkan, saya Van Pionis. Mau ingin presentasi berkaitan dengan fitur-fitur PowerPoint. Di sini untuk ada punya covernya saya buat gambar seperti ini. Nah, untuk yang segitiga ini saya buat dari insert. Tinggal cari itu cari bentuk, ada yang persegi, ada yang segitiga, di situ ada persegi panjang, tinggal dipilih dan saya pilih yang segitiga. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk fitur yang kedua, next pakai tanda itu, ada tanda di insert buat next untuk setiap slide. Bentar. Nah, seperti ini. Coba lanjut. Nah, untuk bagian sininya saya itu ikut dari pertemuan berapa itu di Aplicom yang pernah diajar juga sama Pak Yama, supaya lebih simpel. Atau ini kayak pas habis presentasi, misalnya ada yang nanya, ya misalnya apa sebenarnya yang berkaitan fungsi, saya kurang paham yang berkaitan itu. Nah, kita nggak perlu cari slide yang mana, tinggal kita klik yang fungsi ini aja, lebih simpel supaya tidak cari-cari lagi ini slide keberapa seperti itu. Nah, maka di sini langsung muncul file pendidikan karakter. Nah, misalnya saya cari juga buka lagi di ntar fungsi. Misalnya kembali ke itu, ke bagian halaman slide pertama, kan sini kayak ada tanda bentuk rumah itu. Nah, ini tandanya supaya kita masuk ke slide yang pertama lagi, supaya tidak istilahnya tidak mundur lagi, kan pakai tanda ini, tanda di insert yang segitiga yang lagi tidur. Jadi kita pakai yang tanda yang bentuk rumah ini, pindah, maka dia akan berada pada halaman yang pertama. Coba. Nah, ini kan sudah muncul di halaman pertama. Nah, ini kalau menurut saya buat cara yang cara seperti ini membuat lebih simpel untuk mencari materi. Apalagi khusus untuk yang masih bingung bagian-bagian pertanyaan itu, tinggal misalnya yang masih bingung di pengertian, klik pengertian fungsi, tinggal dikembalikan aja seperti itu. Ini media seperti itu. Nah, muncul lagi, coba muncul lagi. Ya, ini pengertian. Nah, pengertian karakter, jadi seperti itu. Nah, untuk materinya di sini saya tidak menjelaskan secara detail karena ini yang dibahas tuh yang berkaitan dengan fitur-fitur aja sih gitu. Kalau di sini disuruh harus ambil judul, harus dipresentasi yang berkaitan materi, pasti saya presentasi karena ini berkaitan sama fitur aja. Tuh. Nah, coba udah yang satu, mau para ahli. Nah, per ahli nilai yang diperoleh, nah maka dapat juga. Nah, jadi seperti ini yang saya buat, nggak terlalu banyak juga untuk materinya, intinya lebih simpel tapi fiturnya ya bisa istilahnya bisa dipahami atau bisa enak dilihat, karena ketika kita buat presentasi juga dia punya slide itu sangat berpengaruh juga terhadap para audiens kan, seperti itu. Misalnya slide presentasinya kurang berguna, kurang ada komik di situ, kurang ada hal-hal yang aneh, itu menunjukkan kepada para audiens untuk kayak tidak semangat untuk melihat kita presentasi gitu. Jadi saran dari saya kepada teman-teman ketika
buat slide perlu menaruhkan atau menyimpankan sebuah gambar itu seperti apa supaya para audiens para pengikut untuk mengikuti presentasi itu bisa apa istilahnya bisa pengen lihat gitu, ada rasa ingin tahu yang lebih tinggi itu, nggak pernah kayak kok dia punya slide-nya nggak terlalu bagus cuman huruf-huruf doang nggak simple gitu, jadi ngantuk gitu. Dengan cara menaruhkan gambar seperti ini atau menyimpan gambar seperti ini di sini tujuannya buat yang melihat kita punya slide itu lebih semangat. Secara tidak langsung di sini para teman-teman bisa dia punya slide bagus gitu, sama pengen gambarnya gitu, gambarnya imut gitu. Nah secara tidak langsung di situ dia melihat juga materi yang kita paparkan, jadi seperti itu. Jadi itu kayak ya fungsi yang tidak bisa tersirat di dalam sebuah PowerPoint gitu. Karena saya lihat teman-teman yang buat presentasi itu nggak menampilkan itu, hanya sebuah tulisan semua satu slide. Jadi banyak riset yang mengatakan bahwa ketika membuat PowerPoint seperti itu banyak yang kayak ngantuk, mau pengen tidur gitu, bosan dengan slide-nya, padahal materinya udah bagus. Karena dia punya slide-nya kurang mumpuni atau kurang bagus, maka itu juga sangat berpengaruh. Jadi saya sarankan usahakan buat slide yang begitu bagus, simple, dan bisa menarik pandangan dari para pengikut yang melihat kita punya presentasi slide seperti itu. Jadi itu aja teman-teman, di sini saya edit aja pakai apa istilahnya lebih simpel punya materi, edit yang lebih simpel. Tapi untuk fiturnya ya kayak yang diajar sama Pak Yama kemarin, jadi seperti itu, nggak terlalu apa namanya rumit juga. Mungkin yang paling rumit yang saya buat di sini yaitu yang pertama membuat slide ini. Ini menurut saya yang paling rumit karena ininya lain, ini juga lain, warnanya ini harus lain, ini juga harus lain, ini harus lain. Gimana caranya supaya ketika kita klik pengertian muncul materi tentang pengertian, nilai yang peroleh itu. Kalau saya usaha dari kemarin-kemarin ini yang paling sulit slide yang ini. Kalau ini mah ya lumayan gampang, tinggal masuk ke insert, tinggal istilah cari fitur yang lebih bagus seperti itu. Jadi sekian dan terima kasih. Saya Avan Pioni, salam sejahtera untuk kita semua.